Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lasya Agustina. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai relasi, masih dalam mata kuliah pengantar dasar matematika. Dalam materi kali ini, diantaranya terdiri dari definisi relasi, jenis-jenis relasi, cara menyatakan relasi, operasi relasi. Yang pertama, untuk definisi relasi, relasi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Saya ulangi ya, relasi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, atau aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan pertama ke himpunan kedua. Artinya, himpunan A atau himpunan B itu tergantung daerah relasi yang diminta. Di mana himpunan awal atau himpunan A di sini disebut sebagai domain atau daerah asal atau daerah asli, dan himpunan B-nya atau himpunan yang dituju atau himpunan keduanya dinamakan sebagai kodomain atau daerah kawan. Ini pada diagram yang tertera adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Saya ulangi, relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan arah panah himpunan A ke himpunan B. Yang berikutnya, cara menyatakan relasi. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Untuk diagram panah seperti gambar berikut ini. Ya, diagram panah dari himpunan yang berwarna biru ya ke himpunan yang berwarna hijau. Jadi yang daerah asalnya atau daerah aslinya adalah himpunan yang berwarna biru, daerah kodomainnya atau daerah kawannya adalah himpunan yang berwarna hijau. Nah, selain ada yang namanya domain atau daerah asal, kodomain daerah kawan, ada juga yang dinamakan sebagai rank atau daerah hasil. Nah, di sini rank itu adalah daerah hasil daripada relasi dua buah himpunan tadi. Jadi, di gambar ini, relasi dari himpunan biru ke himpunan hijau dengan daerah hasilnya atau ranknya adalah himpunan yang berwarna pink atau merah muda, seperti itu. Lalu yang berikutnya, selain dengan diagram panah, cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, biasanya relasi itu ditandai dengan simbol huruf R. Ya, kalau relasi R, kalau fungsi nanti F. Nah, ini pada diagram panah di sini harusnya fungsinya adalah bukan F ya, tapi diagram panahnya ini menyatakan bahwa dia adalah merupakan suatu R atau relasi. Kita anggap ini sebagai relasi. Kembali ke himpunan pasangan berurutan. Untuk menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, kita menyebutkan pasangan-pasangan dari himpunan pertama atau domain dengan pasangan dari himpunan kedua atau kodomain. Misal, pada contoh di sini, kita punya pasangan berurutannya adalah A,1, B,2, dan B,3. Sehingga dapat dipastikan bahwa daerah asalnya atau domainnya adalah himpunan yang beranggotakan A, B, dan C. Sedangkan himpunan kedua atau himpunan kodomain atau himpunan daerah kawannya itu adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini himpunan pasangan berurutan adalah memasangkan daerah asal atau domain ke daerah kawan atau kodomain. Nah, cara menyatakan relasi yang ketiga ini adalah dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius, ya, yang berikutnya adalah diagram Kartesius. Jika diagram Kartesius ini kita gunakan untuk menyatakan relasi, maka yang kita gunakan adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, umumnya sumbu X ini merupakan sumbu yang menyatakan bahwa dia merupakan daerah asal atau domain, dan sumbu Y merupakan sumbu yang menyatakan bahwa dia daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, dari contoh diagram Kartesius ini, kita bisa lihat bahwa daerah asalnya atau domainnya itu adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 pada sumbu X, dan daerah kodomainnya atau daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga jika diminta sebutkan pasangan berurutan yang dari diagram Kartesius ini, pasangannya adalah 1 dan 2, 1 dan 4, 1 dan 6, 2 dan 4, 2 dan 6, 3 dan 6,
4 dan 6, 5 dan 6. Yang berikutnya adalah jenis-jenis relasi. Untuk jenis-jenis relasi, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah relasi inverse, relasi refleksif, relasi simetrik, relasi antisimetrik, relasi transitif, dan relasi ekuivalen. Yang pertama untuk relasi inverse. Inverse itu dikatakan sebagai kebalikan. Nah, di sini jika ada suatu relasi yang ditandai dengan suatu himpunan R itu menyatakan dia adalah relasi ya. Relasinya adalah A, B, C, D. Ini sudah berupa relasi yang dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi, himpunan daerah awalnya atau domainnya adalah A dengan C, himpunan daerah kawannya atau kodomainnya adalah B dengan D. Nah, jika diminta relasi inverse-nya, inverse itu adalah kebalikan. Maka R pangkat min satunya atau R inverse-nya itu adalah kita balik anggota himpunan pasangan berurutannya. B, A dan D, C. Ya. B, A dan D, C. Jadi kita hanya tinggal menukar posisi anggota daripada relasi semula. Seperti itu. Yang kedua untuk relasi refleksif. Contohnya ada suatu himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Lalu dibuat suatu relasi, anggotanya 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, dan 4, 4. R ini sudah diketahui dalam soal. Nah, dikatakan relasi tersebut refleksif, dikatakan R ini refleksif jika memuat 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, dan 4,4. Apa sih maksud daripada refleksif itu? Suatu relasi dikatakan refleksif jika dalam relasi tersebut memuat pasangan yang sama dengan anggota dari himpunan semula. Maksudnya apa? Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Memuat anggota yang sama, artinya anggota yang pertama dipasangkan dengan dirinya sendiri. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Pada relasi R yang di pertama ini, yang di bawah himpunan A, R di sini hanya baru punya 1, 1, 3, 3, dan 4, 4. Tapi belum ada 2,2. Maka R yang di bawah himpunan A ini belum dapat dikatakan relasi yang refleksif. Nah, bisa dikatakan relasi tersebut refleksif jika R-nya yang paling bawah ini, yaitu R-nya memuat semua anggota dengan pasangan yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu 1, 1, 2, 2, ada 3, 3, dan ada 4, 4. Walaupun ada anggota lain yang bukan berpasangan dengan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 4, 2, itu tidak apa-apa. Tapi yang syarat utamanya itu adalah refleksif jika dalam himpunan tersebut memuat pasangan yang sama dengan anggota dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada anggotanya 4, maka harus ada 4 pasang juga yang sesuai dengan anggotanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Yang antisimetrik tadi, jika ada 1,1, ada 2,1, ada 2,2, ada 2,3, dan juga ada 3,2. Artinya apa? Untuk antisimetrik, dia tidak seperti simetrik atau kebalikannya. Kalau pada simetrik harus ada, jika ada AB harus ada BA, untuk antisimetrik tidak boleh ada. Jadi jika ada 2,1, tidak boleh nanti ada 1,2. Jika ada 2,3, tidak boleh ada 3,2. Nah, sekarang di contoh relasi yang seperti ini apakah dia antisimetrik? Tidak. Kenapa? Karena ada 2,3 dan 3,2 di sini. Seharusnya salah satunya dihilangkan. Apakah 2,3 yang dihilangkan atau 3,2 yang dihilangkan? Jadi, syarat dari antisimetrik adalah kebalikan daripada simetrik. Kalau simetrik harus ada AB dan BA-nya, untuk simetrik tidak perlu ada. Berikutnya untuk transitif. Himpunan transitif contohkannya ada himpunan A, beranggotakan A, B, C. Relasinya adalah A, B, A, C, B, A, B, B, dan B, C, C, A, C, B, dan C, C. Artinya, suatu himpunan relasi dikatakan transitif jika dia berpasangan dengan dirinya sendiri dan dengan anggota lain dalam himpunan tersebut. Maksudnya apa? Dalam himpunan A ini ada 3 anggota, yaitu A, B, dan C.
Nah, maka dikatakan transitif jika A ini berpasangan dengan dirinya sendiri atau A, A, berpasangan juga dengan anggota lainnya A, B, dan juga A, C. Begitu juga untuk B. B berpasangan dengan anggota lain yaitu A, B dengan dirinya sendiri yaitu B, B, dan B dengan anggota yang lain B, C. Lalu C berpasangan dengan anggota yang lain C, A, lalu C, B, dan C, C. Lalu yang berikutnya dikatakan relasi ekuivalen, yaitu suatu relasi dikatakan ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetrik, dan transitif. Ingat ya, suatu relasi dikatakan ekuivalen jika dia memiliki ketiga sifat tersebut, yaitu refleksif, simetrik, dan transitif. Nah, berikutnya ada operasi dalam relasi. Ada 5 operasi dalam relasi. Ada gabungan, irisan, penjumlahan, pengurangan, dan contohnya ada himpunan A beranggotakan 1, 2, 5, 6. R1 ini artinya relasi 1. Jadi sudah diketahui dalam contoh ada relasi 1, anggotanya 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 2, 5. Dan relasi 2-nya adalah 1, 1, 2, 2, 25, 12, 16, dan 56. R1 dan R2 ini sudah diketahui dalam soal. Maka untuk R1 irisan R2 adalah cari anggota yang sama pada relasi 1 dan relasi 2. Siapa saja? Yaitu 1, 1, 2, 2, dan 25. Untuk gabungan sama. Gabungan R1 dengan R2 adalah semua anggota di antara relasi 1 dengan relasi 2, yaitu 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 2, 5, 1, 2, 1, 6, dan 5, 6. Bagaimana kalau ada dua anggota yang sama? Cukup dituliskan salah satunya saja. Operasi yang ketiga, R1 ditambah atau penjumlahan dengan R2. Sama seperti konsep himpunan kemarin, penjumlahan dua buah himpunan adalah gabungan kecuali irisan. Jadi kalau kita sudah punya gabungan dengan irisannya, untuk mencari penjumlahannya mudah. Dari gabungan ini, keluarkan saja irisannya, itu 1, 1, 2, 2, dengan 2, 5. Maka yang tersisa adalah 5, 5, 6, 6, 1, 2, 1, 6, dan 5, 6. Itulah hasil daripada R1 ditambah dengan R2. Untuk pengurangan sama, R1 dikurangi R2. Sama seperti himpunan kemarin, R1 dikurang R2 adalah semua anggota relasi pertama yang tidak termasuk ke dalam anggota relasi yang kedua. R1 dikurangi R2, maka cari semua anggota di R1 yang tidak termasuk R2. Siapa saja dia? Berarti 5,5 dan 6,6. Karena 11, 22, dan 25 itu ada di anggota R2. Lalu yang berikutnya komplement. R1 gabungan R2 komplement. Nah ini sama seperti saat kita mencari komplement pada himpunan kemarin. Untuk relasi, cari dulu semua anggota daripada R1 gabungan R2 dengan apa? Mengalikan A kalikan A. Itu ya, sama dengan A kali A. Kemarin sudah dipelajari perkalian, kalikan. A kali A berarti ada 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6. 21, 22, 25, 26, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 65, dan 66. Dikurangi dengan irisan R1 dengan R2, yaitu ada tadi 11, 22, dan 25. Maka hasil pengurangan tadi adalah 15, 21, 26, 51, 52, 61, 62, dan 65, atau semua anggota R1 gabungan R2 yang komplementnya. Berikutnya operasi komposisi. Untuk operasi komposisi, ini merupakan gabungan dari dua buah relasi yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jika relasi pertama, relasi dari A ke A, dan relasi kedua adalah relasi dari A ke A, maka relasi komposisi R1 dan R2 dinyatakan oleh R2 bundaran R1. Berarti relasi R1 diteruskan oleh relasi kedua. Syaratnya yaitu jika A, B elemen dari R1 dan B, C elemen dari R2, maka hasil komposisinya dari R2 bundaran R1 adalah A, C. Perhatikan syaratnya ya, saya ulangi. Jika A, B elemen dari relasi pertama dan B, C elemen relasi dari kedua,
maka komposisi antara keduanya ada, yaitu siapa? A, C. Perhatikan, ada nilai yang harus sama, yaitu nilai B dari anggota relasi pertama harus sama dengan B anggota relasi dari yang himpunan kedua. Atau anggota kedua dari relasi pertama harus sama dengan anggota pertama dari relasi kedua. Maka nanti relasi anggota komposisinya adalah anggota pertama dari himpunan pertama R1 atau A, anggota kedua dari himpunan relasi kedua atau C. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ada R1 kolom pertama, ada R2 kolom kedua, ada R2 bundaran R1, artinya relasi ke-1 dan relasi kedua. Penulisannya dibalik untuk penulisan relasinya ya. Tapi untuk kolomnya R1 dulu baru R2, tapi komposisinya penulisannya R2 bundaran R1. Nah, cara mencari relasi komposisi bagaimana? Kita lihat tadi. A, B dari R1 ada 1,1. B, C dari R2 itu ada 1,1. Kita lihat apakah B dari R1 sama dengan B dari R2 sama, yaitu siapa? 1, sama-sama 1. Maka anggota komposisinya ada tidak? Ada. Siapa? Yaitu A dari R1 dan C dari R2, yaitu 1,1. Kalau yang kedua gimana? Masih anggota yang sama dari R1 yaitu 1,1. Pasangkannya dengan R2 yang kedua yaitu 2,2. Apakah B dari R1 yaitu 1 sama dengan B dari R2 yaitu 2? Tidak sama. Maka komposisinya tidak ada untuk baris yang kedua dari R2 bundaran R1. Yang ketiga, R1-nya 1,1, R2-nya 2,5. Apakah nilai B dari R1 1 sama dengan nilai B dari R2 yaitu 2? Tidak sama, maka komposisinya tidak ada. R1 yang pertama masih 1,1, R2 yang keempat sekarang 1,2. Apakah B dari R1 sama dengan B dari R2 yaitu 1? Sama kebetulan di sini. Maka komposisinya ada tidak? Ada, yaitu siapa? A, C yaitu 1,2 dan seterusnya. Nah, operasi komposisi ini tidak hanya berlaku pada relasi atas satu himpunan saja, melainkan dapat pula digunakan untuk relasi yang melibatkan dua buah himpunan, yaitu jika semesta relasi dari himpunan A ke himpunan B dan relasi dari himpunan B ke himpunan C, maka R bundaran S adalah komposisi S diteruskan ke R. Adalah jika A, B elemen S dan B, C elemen R, maka A, C elemen R bundaran S. Contohnya, ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, himpunan C anggotanya Z, X, Y. Ada himpunan S-nya atau relasinya sudah ada dalam soal ya. Jadi himpunan S ini sudah diketahui dalam soal, yaitu 1A, 2A, 2B, 3B, dan himpunan relasi R-nya adalah AX, AY, BZ. Tentukan R bundaran S-nya. Nah, untuk menjawab persoalan ini, perhatikan bahwa nilai R bundaran S itu adalah 1X, 1Y, 2X, 2Y, 2Z, dan 3Z. Dapat dari mana hasil R bundaran S ini? Ini adalah komposisi S yang diteruskan ke R. Penulisannya dibalik. R bundaran S. Cara mendapatkannya bagaimana? Kita lihat tabel berikut. Nah ini. Komposisi S yang diteruskan ke R. Penulisannya R bundaran S. Anggota S yang pertama kita tuliskan dulu. 1, A. Anggota himpunan R tuliskan dulu semua. AX, AY, dan BZ. Lalu sekarang kita cari kesamaannya. Apakah sama? B dari himpunan S sama dengan B dari himpunan R. Untuk pasangan pertama sama, yaitu sama-sama A. Maka komposisinya ada, yaitu siapa? 1, X. Untuk pasangan yang kedua, S-nya 1, A, R-nya adalah A, Y. Sama-sama A, maka nilai komposisinya ada, yaitu siapa? 1, Y, dan seterusnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk penjelasan relasi hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.